Selamat datang di channel Rebian Faslah. Kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis drone, terutama di bagian mapping drone. Aku akan membahas tentang fixed wing versus multi-rotor. Check it out. Multi-rotor drone adalah jenis drone yang paling umum untuk membuat peta dan model. Drone ini terbangun dari badan pesawat yang dipasangkan dengan 4 motor atau kadang-kadang lebih yang menggerakkan baling-baling yang sesuai. Multirotor adalah jenis drone yang paling umum untuk membuat peta dan model. Saat berada di udara, drone ini menggunakan baling-baling dengan irama tetap untuk mengendalikan gerakan mereka dengan mengubah kecepatan setiap rotor. Proses ini mengubah torsi yang dibuat yang memungkinkan rentang gerak yang sangat unik. Ini memberikan keuntungan loh, terutama dalam menangkap gambar di medan yang sulit. Kelebihan drone multirotor yaitu lincah. Drone multirotor dapat menavigasi ruang kecil dengan mudah. Penerima GPS di drone memungkinkan mereka untuk melayang di tempat dan mempertahankan jalur yang ditentukan dengan menggunakan titik arah. Kemudian, kemampuan mereka dalam manuver. Drone ini membutuhkan lebih sedikit ruang untuk terbang dan dapat dengan cepat bergerak di sekitar objek untuk pemetaan dan inspeksi yang mudah. Kemudian, pilihan yang tepat bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Harga drone ini berkisaran 20 jutaan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan drone fixed wing yang bisa sampai 10 kali lebih mahal loh. Portabilitas. Apa sih portabilitas itu? Maksudnya, drone ini tidak memiliki sayap yang lebar seperti fixed wing. Beberapa drone multirotor bahkan dapat dilipat untuk dikemas dalam wadah yang lebih kecil yang membuatnya mudah untuk dibawa kemanapun. Kemudian, mudah dipelajari dan digunakan. Mudah diterbangkan dan bermanuver, mampu membuat gerakan ke segala arah dan mudah dipelajari bagi pemula. Kemudian, kapasitas muatan yang lebih besar. Drone multirotor mampu mendukung lebih banyak berat berkat desainnya. Multirotor mampu membawa sesuatu seperti kamera DSLR atau barang lainnya yang memungkinkan untuk dibawa. Kemudian, yang paling penting dalam sistem pemetaan yaitu akurasi. Tidak peduli apa yang Anda petakan, ketetapan adalah kuncinya, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, ataupun kehutanan, di mana Anda harus memiliki kemampuan untuk terbang ke daerah yang perlu Anda perhatikan lebih dekat. Ketika ada area di bidang yang tidak tumbuh sama baiknya dengan yang lain, drone multirotor dapat diterbangkan ke tempat itu dengan akurasi total untuk mengambil foto dalam resolusi yang tinggi, yang dekat, dan detail untuk membantu mengidentifikasi masalah pada area tersebut. Selain kelebihan, drone multirotor ini memiliki kekurangan. Kelemahan terbesar drone multirotor adalah kecepatan dan ketahanannya yang terbatas. Ini membuat multirotor tidak layak untuk memetakan area skala yang lebih besar yang membutuhkan pemantauan dengan daya tahan lama, seperti jalan dan jaringan pipa. Jangkauannya lebih sempit. Ini adalah kekurangan terbesar ketika Anda menerbangkan pesawat multirotor, karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu baterai. Anda dapat menerbangkannya selama kurang lebih setengah jam dalam kondisi cuaca yang baik sebelum harus kembali untuk menukar baterai. Kemudian, drone ini tidak stabil dalam kondisi berangin, membuat drone multirotor ini sangat rentan terhadap perubahan angin. Jika Anda berencana menggunakan drone di tempat berangin, Anda akan membutuhkan drone multirotor yang jauh lebih mahal dan lebih berat. Fixed wing. Sama seperti pesawat tradisional, drone fixed wing dirancang agar terlihat lebih seperti pesawat terbang. Fixed wing dibangun dari badan pusat yang memiliki 2 sayap dan 1 baling-baling. Saat terbang, kedua sayap mengimbangi bobot keseluruhannya yang membantunya tetap terbang. Drone fixed wing memang terlihat tidak umum karena tujuan utamanya adalah untuk memetakan pertanian, kehutanan, dan bidang perminyakan. Kelebihan drone fixed wing yang pertama, stabilitas yang baik. Desain rangka tetapnya memberikan stabilitas besar saat diterbangkan di daerah berangin kencang, yang membuatnya lebih baik daripada multirotor jika Anda berencana untuk terbang di wilayah berangin.
Yang kedua, jangkauan yang lebih luas. Drone fixed wing dapat terbang untuk jangka waktu yang lebih lama dengan sekali pengisian baterai, yang membuatnya menjadi alat yang luar biasa untuk memetakan area yang luas. Yang ketiga, penerbangan linear. Drone fixed wing akan sangat bagus untuk penerbangan dalam jarak jauh dengan lintasan lurus, seperti untuk inspeksi pipa dalam bidang pertambangan. Kekurangan fixed wing. Kekurangan terbesar dari drone fixed wing adalah bahwa mereka tidak mampu melayang diam di satu tempat atau disebut hover, yang membuat mereka tidak cocok untuk pekerjaan fotografi. Seperti yang dapat Anda bayangkan, Anda juga harus mempelajari pada untuk peluncuran dan pendaratannya, tergantung pada ukurannya. Anda harus memiliki peralatan untuk meluncurkan drone ke udara atau memiliki landasan pacu untuk lepas landas, serta parasut atau landasan pacu untuk memastikan pendaratan yang aman. Yang kedua, tidak ramah di kantong. Drone fixed wing lebih mahal yang dapat memengaruhi pengembalian investasi Anda secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak mudah dibawa-bawa. Fixed wing memiliki sayap yang lebar. Untuk menyimpan dan membawanya, Anda perlu membongkarnya dan kemudian dimasukkan ke dalam peti besar. Anda harus merakitnya kembali setiap akan diterbangkan. Yang keempat, kurang efisien untuk pemetaan di daerah yang tumpang tindih. Drone ini tidak cocok untuk pemetaan di mana banyak belokan yang diperlukan untuk mencapai pola kisi yang terjadi ketika area target tumpang tindih. Nah, dari sekian banyak ada kelebihan dan serta kekurangan dari masing-masing jenis drone. Bagaimana yang dapat kita simpulkan? Nah, jika Anda berencana untuk memetakan area yang lebih kecil atau membuat model struktur 3D 3 dimensi, maka drone multirotor paling cocok untuk proyek-proyek ini. Namun, jika Anda berencana untuk memetakan area besar yang terdiri dari ratusan atau ribuan hektar atau terbang di sepanjang jalur liner seperti jalan raya atau jalur pipa, maka drone fixed wing adalah yang terbaik untuk pekerjaan itu. Thank you for watching and don't forget to subscribe and like and comment.